Minggu. Selamat berjumpa kembali di sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Adik-adik di rumah, saat ini kita mau memulai sekolah minggu kita. Adik-adik silahkan duduk yang manis, duduk yang rapi. Oke, sebelum kita memulai sekolah minggu kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan dan tutup mata. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, atas kasih-Mu dan pertolongan-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami minta pimpinan-Mu, Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami, biarlah sekolah minggu kami boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau bernyanyi bersama-sama. Kita mau katakan, Bapakku datang padamu. Dari
mau bernyanyi bersama-sama dengan lagu Dalam Nama Yesus Ada Kemenangan. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya kita mau bernyanyi bersama-sama kembali dengan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya.
6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania di rumah Simon si kusta. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan Marta melayani. Datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Melihat itu, murid-murid gusar. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Shalom semuanya. Wah, gimana nih? Tadi kita sudah bersama-sama menonton ada sebuah peristiwa di mana seorang wanita datang kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dia membawa sebuah buli-buli. Wah, dari video yang tadi adik-adik sudah nonton, kira-kira di dalam tempat yang seperti ini ada apa ya? Ya betul, ada minyak yang sangat mahal. Nah, wanita itu datang, dia melihat Tuhan Yesus, dia membawa sebuah botol berisi minyak yang mahal. Dan dia menyeka, menumpahkan minyak itu ke tangannya, lalu dia usapkan di kaki Tuhan Yesus. Betul sekali adik-adik. Apalagi yang dia lakukan? Selain dia menaruh di kaki, diusapkan di kaki Tuhan Yesus, dia juga menggunakan rambutnya. Wah, adik-adik, siapa nih di rumah yang punya rambut yang panjang seperti wanita yang tadi kita sudah nonton? Wah, Kak Risti juga sama nih. Coba semua pegang rambutnya. Kalau kita pegang rambut kita, gimana ya hasilnya kalau rambut kita ini diusapkan ke kaki? Wah, rambut kita akan menjadi kotor. Nah, tapi wanita tadi rela berkorban adik-adik. Dia mau menggunakan minyak yang sangat mahal. Dia oleskan di kaki Tuhan Yesus. Kemudian dia seka, bukan menggunakan tangan, bukan menggunakan kain, tapi menggunakan rambutnya yang berharga. Dia bersihkan kaki Tuhan Yesus. Melihat itu, gimana ya dengan murid-murid Tuhan Yesus? Wah, mereka sangat marah. Kenapa? Karena mereka pikir tadi apa? Minyak itu sangat berharga ya. Minyak itu mahal. Lagian minyak itu bisa ditukarkan menjadi uang. Nanti uangnya mereka bisa ambil.
kata tadi ada satu muridnya yang bernama Yudas, dia bilang uang itu mending minyak itu kita jual, kita jadikan uang lalu kasih ke orang-orang miskin. Sebenarnya kata-kata itu benar adik-adik, tapi Yudas punya ide lain. Dia mau menjualnya supaya buat dia uang itu. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar ada 2 jenis orang dalam Alkitab kita. Pertama, seorang yang mau memberikan yang berharga, yang paling besar untuk Tuhan. Dan ada lagi seorang yang mau mengambil apa yang diberikan untuk Tuhan, bukan untuk supaya Tuhan dipermuliakan, tapi dia simpan untuk dirinya sendiri. Wah, nah adik-adik, yuk yang sudah bisa membaca Alkitab, kita mau membaca bersama di dalam Yohanes pasal 3 ayat 30. Yohanes pasal 3 ayat 30. Nih, Kak Resti bacain ya. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Yuk, kita ulangin bersama-sama. Yohanes pasal 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, adik-adik, siapa sih yang dimaksud dengan ia harus makin besar? Siapa ia itu? Nah, dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus semakin dipermuliakan, semakin terkenal, semakin banyak orang yang dengar namanya. Tapi bukan kita yang semakin besar. Tuhan Yesus semakin besar, kitanya tidak. Nah, kita harus bisa membuat orang lain melihat Tuhan Yesus hebat. Bukan, wah tuh kamu hebat, anak itu hebat, Kak Resti hebat. Bukan. Nah, seperti yang dilakukan oleh wanita tadi. Dia menunjukkan bahwa minyak yang mahal, buli-buli yang mahal ini tidak seberapa dengan Tuhan Yesus. Rambutku yang panjang, yang bersih tidak seberapa. Rambutku ini hanyalah sebuah rambut. Tapi Tuhan Yesus harus dipermuliakan. Nah, adik-adik, jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita membuat Tuhan Yesus semakin besar dan kita semakin kecil? Gimana ya maksudnya? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberikan kita banyak banget kelebihan di dalam diri kita. Salah satunya nih adik-adik, kita punya suara. Nih, pasti semuanya punya suara ya. Hal yang paling sederhana, kita memiliki suara, kita dikasih mulut sama Tuhan. Gimana caranya supaya kita membesarkan Tuhan? Kita pakai mulut kita untuk mengatakan firman Tuhan. Kita pakai mulut kita bukan untuk berbicara yang tidak baik. Kita pakai mulut kita untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi seperti ada pujian ya. Tiap hari semakin bertambah. Siapa dia? Tiap hari semakin bertambah. Dia harus semakin bertambah besar. Tuhan kita semakin dipermuliakan. Bukan kita. Kita belajar hari ini pertama menggunakan suara kita untuk memuliakan Tuhan dengan cara berbicara yang sopan, mengatakan yang baik. Boleh gak kita memuji orang di sekitar kita? Boleh. Kita bilang, "Ma, hari ini mama cantik sekali. Pa, hari ini papa keren deh. Masakan nasi goreng yang papa masak enak banget." Itu bisa jadi berkat ya, orang yang mendengarnya jadi senang. Terlebih lagi kita kasih tahu ke orang, Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus menyelamatkanku dari dosa. Nah, itu cara pertama membesarkan nama Tuhan, menggunakan mulut kita. Yang kedua, yaitu seperti perempuan tadi. Dia membesarkan nama Tuhan menggunakan harta yang dia miliki. Dia memberikan minyak yang sangat mahal. Dan kita saat ini minyak bukan hal yang mahal buat kita. Kita punya apa nih di rumah? Wah, kita punya uang misalkan. Nih adik-adik, gimana cara membesarkan Tuhan melalui uang kita? Kita pertama harus memberikan persembahan. Ya,
Sebab persembahan itu menunjukkan bahwa kita berterima kasih kepada Tuhan karena sudah dikasih berkat. Kita berikan persembahan kita saat kita beribadah bersama sekolah minggu nih. Kalau adik-adik sebentar lagi kita doakan bisa ke gereja atau titip ke mama papa, ma boleh nih titip uang persembahanku, nanti diserahkan di gereja. Itu salah satu cara kedua memuliakan Tuhan melalui persembahan kita. Dan yang ketiga nih adik-adik, gimana caranya membesarkan Tuhan melalui apa yang kita miliki? Uang tadi yang kita miliki, kalau kita sudah kasih kepada Tuhan menjadi persembahan kita, kita juga gunakan untuk menolong orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, kalau kalian melihat ada orang yang membutuhkan, kalian boleh berbagi. Apakah harus menggunakan uang? Tidak juga. Tadi perempuan itu tidak menggunakan uang untuk memuliakan Tuhan. Dia menggunakan apa yang dia miliki. Adik-adik di rumah punya baju nih, wah udah sempit bajuku, udah gak muat lagi. Nah boleh tuh ya dibagi kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Adik-adik juga bisa berbagi makanan kepada tetangga, berbagi apapun yang kalian miliki. Nah, jadi pagi hari ini kita belajar membesarkan Tuhan melalui 3 cara. Pertama, kita menggunakan mulut kita untuk kasih tahu ke orang bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Kita berbicara yang sopan, memuliakan Tuhan lewat mulut kita. Kedua, kita pakai uang kita, berikan persembahan kita ke gereja. Dan yang ketiga adalah kita menggunakan apapun yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan. Kita bagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu yang kita pelajari adik-adik dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini tadi sudah kita baca bersama. Yohanes pasal 3 ayat 30. Bunyinya, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Gimana cara membesarkan Tuhan? Tadi kita sudah belajar 3 poin penting. Nah, adik-adik, nanti sore pada pukul 5 kita akan ada pertemuan nih bersama dengan adik-adik di kelas Asuhan dan Indria. Jangan lupa hadir ya, nanti linknya akan Kares dikirimkan di grup. Nah, satu lagi nih adik-adik, belum lengkap kalau kita tidak membuat prakarya. Nah, hari ini prakaryanya kalian siapkan 1 kertas HVS, kemudian gambarlah sebuah botol nih. Waktu itu botolnya tidak seperti yang sekarang kita lihat ya. Nah, botolnya seperti ini nih. Ini adalah salah satu contoh botol yang berisi minyak tadi yang diberikan oleh perempuan itu kepada Tuhan Yesus. Kalian gambarlah botolnya seperti ini, lalu nanti kalian tuliskan ayat Alkitab di dalam sini. Yohanes pasal 3 ayat 30, ia harus semakin besar tetapi aku semakin kecil. Kalian tuliskan dan nanti kalian boleh warna, dihias. Nah, oke deh, sampai jumpa nanti sore dan jangan lupa adik-adik tetap semangat sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.